Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bom bunuh diri dan bunuh diri. Yang mana kami beranggotakan saya sendiri Lailatul Qadriyah dengan NIM 230101903998 dan kedua teman saya yaitu Farhan Alimuddin dengan NIM 230101903777 dan Sophia Nugroho dengan NIM 230101900351. Berikut merupakan pemaparan materi dari kelompok kami. Baiklah, yang pertama mengenai pengertian bom bunuh diri. Menurut Naval Hail al-Tikrari dalam bukunya Al-Amaliyat al-Istidhadiyah fi Mizani al-Fiqhi mendefinisikan bom bunuh diri sebagai berikut. Bom bunuh diri adalah bom tas atau bom mobil dan sejenisnya yang diledakkan oleh seseorang mujahid dengan cara menerobos barisan musuh atau tempat yang didiami oleh musuh, atau di dalam kendaraan seperti pesawat dan sejenisnya dengan tujuan membunuh atau melukai musuh tersebut atau menghancurkan musuh, sementara sang pelaku sudah pasrah dan siap mati demi tujuan tersebut. Atau dengan kata lain, bom bunuh diri adalah serangan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membawa bom, baik itu bom tas maupun bom mobil yang diledakkan di tempat yang didiami musuh tersebut, baik di tempat umum maupun di dalam kendaraan dengan tujuan membunuh atau melukai musuh tersebut, sementara sang pelaku sudah pasrah dan siap mati untuk menggapai tujuan tersebut. Poin kedua mengenai sebab seorang melakukan tindakan bunuh diri. Sebab pertama yaitu adanya gangguan psikologi. Seseorang yang memiliki gangguan psikologi akan melakukan tindakan-tindakan berbahaya seperti bunuh diri. Jenis gangguan psikologi yang sering melakukan percobaan bunuh diri yaitu depresi. Karena banyaknya persoalan dalam kehidupannya, seringkali seorang beranggapan bahwa dengan bunuh diri maka segala persoalan dalam hidupnya akan cepat terselesaikan. Kedua yaitu kondisi keluarga. Kebanyakan remaja yang memiliki perilaku bunuh diri menghadapi berbagai problem keluarga yang membawa mereka pada kebimbangan terhadap harga diri, serta menumbuhkan perasaan bahwa mereka tidak disukai, tidak dicintai, dan tidak dihargai oleh kedua orang tuanya, bahkan orang di sekitarnya. Nah, kemudian poin ketiga yaitu pengaruh media massa. Berita tentang bunuh diri kadang dapat memicu tindak bunuh diri, terutama bagi orang-orang yang memang telah mempersiapkan diri untuk melakukan tindakan tersebut. Ketika mereka tahu bahwa orang yang mati bunuh diri sebelumnya hidup dengan posisi dan keadaan yang sama dengan yang mereka alami, itu bisa mendorong mereka untuk meniru dan melakukan perbuatan yang sama terhadap dirinya sendiri, yaitu bunuh diri. Nah, selain hal-hal di atas, perilaku bunuh diri dapat disebabkan karena ketidakkokohan keimanan seseorang. Padahal orang beriman tahu bahwa Allah Maha mengetahui segala perbuatan kita dan Allah Maha memberi petunjuk. Allah tidak akan memberi ujian di luar kemampuan kita, dan Allah akan memberi satu ujian dengan beribu solusi, dan bagi seseorang yang dapat melalui cobaan tersebut, Allah akan menaikkan derajatnya. Kemudian alasan diharamkannya bom bunuh diri maupun bunuh diri. Yang pertama yaitu dari sabda Rasulullah SAW, yang mana artinya barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara apapun, maka Allah akan menghukum dia dengan hal yang sama yang dia lakukan yang menyebabkan dia terbunuh di hari kiamat. Dan yang kedua, kegiatan ini mengandung sifat membunuh orang-orang yang hidup yang syariah Islam melindunginya. Dan yang ketiga, kegiatan ini mengakibatkan kerusakan di bumi, mengandung unsur kerusakan harta dan benda dan apa-apa yang dimilikinya, sementara hal itu dilindungi. Dan yang keempat, bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk-bentuk keputusasaan atau al-sya'su, dan yang mencelakakan diri sendiri atau ihlam an-nafs, baik dilakukan di daerah damai atau dar al-sur atau dar al-salam atau dar al-dakwah, maupun di daerah perang atau dal al-harb. Dan yang terakhir, bom bunuh diri merupakan
hal yang menodai citra Islam. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pandangan Islam tentang bunuh diri. Dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 29-30 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, dan demikian itu adalah mudah bagi Allah. Di situ dijelaskan bahwasanya kita dilarang untuk membunuh diri sendiri. Dan menurut pandangan para ulama seperti 1. Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi dalam kitabnya yang menghukumkan orang yang membunuh dirinya sendiri divonis akan kekal dan dikekalkan di dalam neraka. Yang kedua yaitu menurut M. Quraisy Shihab, beliau mengatakan bahwasannya menurut beliau, jika yang bersangkutan hingga akhir hayatnya tetap mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tetap diperlakukan sebagai muslim, disolati, dimakamkan dalam perkuburan Islam. Dia bukan orang kafir dalam istilah hukum dan bukan pula musyrik. Terus yang ketiga yaitu menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dalam fatwanya ia memutuskan bahwa pembunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusan atau mencelakakan diri sendiri, baik dilakukan di daerah damai maupun di dalam perang. Perlu diketahui bahwasanya tindakan bunuh diri itu ada 2 macam, yaitu yang pertama istishhad adalah melakukan perlawanan kepada musuh dan didorong oleh rasa pengorbanan. Istilahnya di sini seperti misal itu berperang seperti itu. Terus yang kedua adalah intihar, yaitu karena keputusasaan untuk mengakhiri persoalan hidup. Misalnya dia sedang dalam masalah di dunianya, misal mempunyai hutang yang banyak dan tidak sanggup untuk melunasinya, maka untuk menghindarinya dia melakukan bunuh diri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.